Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kira-kira apa yang sedang terjadi ke market setelah tadi dini hari kita sudah melewati Fed interest rate decision dan juga speech dari Kakek Powell. Semuanya bakalan kita bahas di video hari ini. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,2 triliun dolar atau naik sekitar 1,55%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.100, Ethereum 1.904, BNB 326, XRP 0,46, Cardano 0,39, Dogecoin 0,079, Polygon Matic 1 dolar, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 22,28 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%, dan menjadikan hari ini Polygon Matic sebagai top performer dengan kenaikan 3,22% menuju 1 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, jadi kira-kira apa yang disampaikan? Intinya, yang disampaikan oleh Kakek Powell tadi dini hari. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui juga bahwa pada akhirnya The Fed memutuskan untuk tetap menaikkan suku bunga sesuai dengan ekspektasi, yaitu adalah 25 basis point atau 0,25% sesuai dengan ekspektasi pasar. Dan itu membuat market sebenarnya flat gitu ya, tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan karena memang itu sudah sesuai dengan ekspektasi. Tetapi yang kemudian membuat market sedikit nervous adalah ketika Kakek Powell sudah start untuk melakukan speech. Dan sebenarnya secara overall ketika tadi saya nonton speech-nya secara full, tidak banyak hal baru yang disampaikan gitu. Cuman ada sedikit perubahan dari nada bicaranya Kakek Powell yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai sedikit dovish gitu. Oke, dan di sini disampaikan, investors seem to have turned their attention to Powell's comment that the rate setting committee has a view that inflation is going to come down not so quickly. It will take some time, and in that world, if that forecast is broadly right, it will not be appropriate to cut rates, and we won't cut rates. Jadi untuk sementara, kalau misalnya kita berbicara seputaran pemotongan suku bunga atau penurunan suku bunga, menurut Kakek Powell itu sekarang belum dalam pembicaraan. Oke, belum ada pembicaraan sampai ke arah cutting rates. Tetapi ada satu clue yang diberikan oleh Kakek Powell yang kalau saya ambil kesimpulan dari statement tersebut, itu menyatakan bahwa mereka harusnya sudah selesai menaikkan suku bunga dan kemungkinan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, walaupun mereka tidak akan cutting rates, tetapi mereka akan stay di angka yang sama, alias tidak lagi menaikkan suku bunga. Nah, datangnya dari mana? Datangnya dari teks yang disampaikan di sini, oke? Ini adalah teks pidato gitu ya, teks pidato untuk Kakek Powell sampaikan ke publik, dan ada satu perubahan gitu. Yang awalnya, kalau misalnya pertemuan sebelumnya, itu disampaikan adalah the committee anticipates that some additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time. Oke? Jadi untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya yang disampaikan adalah bahwa the Fed masih berpikiran untuk tetap menaikkan suku bunga, alias kenaikan suku bunga itu terlihat masih diperlukan untuk membuat penurunan inflasi ke 2% itu tercapai. Oke, tetapi kali ini bahasanya berbeda. In determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time. Jadi yang kali ini mereka tidak lagi menyampaikan bahwa mereka merasa perlu ada penambahan atau kenaikan suku bunga lagi yang berikutnya. Kali ini mereka hanya menyatakan bahwa nanti mereka akan pertimbangkan apakah masih perlu ada kenaikan suku bunga untuk bisa mencapai target mereka yang di 2%. Jadi, beberapa poin utama juga disampaikan oleh Nick
Timmy Raos di sini, Fed raises rates by 25 basis point as expected. Itu yang pertama tadi kita sampaikan, sesuai dengan ekspektasi 25 basis point. Policy statement softens the rate guidance in a way consistent with past policies. Deletes reference to some additional policy firming may be appropriate. Ini adalah kata kuncinya, guys. Oke? Kata-kata di mana mereka masih merasa perlu akan adanya kenaikan suku bunga itu sudah dihapus. Tapi kali ini hanya disampaikan mereka akan melihat lagi data berikutnya apakah diperlukan untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Nah, bagi saya itu harusnya adalah sebuah pertanda bahwa harusnya the Fed sudah memikirkan untuk pause atau tidak lagi menaikkan suku bunga. Tetapi katanya kakek Powell, ini semuanya nanti akan bergantung ke data-data terbaru yang nanti masuk. Data apa? Tentunya data inflasi dan data tingkat pengangguran. Data tingkat pengangguran akan kita lihat besok. Oke, data tingkat inflasi akan kita lihat mungkin dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan. Jadi kedua data tersebut tentunya akan sangat penting. Dan jika keduanya masih sesuai dengan senario, alias kita masih melihat inflasi terus mengalami penurunan, kemudian unemployment rate baiknya atau idealnya itu mengalami kenaikan, maka harusnya itu akan memperkuat chance bahwa the Fed akan melakukan pause di pertemuan berikutnya. Tapi menurut kalian bagaimana, guys? Kalau misalnya kalian ada sempat menonton atau mungkin kalian ada yang membaca-baca berita terbaru seputaran apa yang dilakukan oleh the Fed tadi dini hari, pendapat kalian bagaimana? Apakah menurut kalian masih merasa mereka akan menaikkan suku bunga atau akan pause atau bahkan cutting rates? Kalau saya pribadi masih merasa bahwa di pertemuan berikutnya mereka sudah akan melakukan pause, alias tidak lagi menaikkan suku bunga. Mungkin kita mempertahankan angka tersebut sampai beberapa bulan ke depan, sampai pada akhirnya kalau kita sudah melihat tingkat inflasi sudah mendekati sekali ke target the Fed, itu mungkin mereka baru akan merencanakan untuk melakukan cutting rates. Tapi itu pendapat saya. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Tetapi selain itu, guys, yang membuat market nervous itu tidak hanya soal kebijakan the Fed, tetapi juga banking crisis yang terus berlanjut gitu. Setelah kemarin kita mendapatkan bank First Republic Bank yang kemudian juga collapse gitu ya, stoknya juga atau sahamnya juga collapse, kali ini bank lain juga ikutan lagi. Kali ini PacWest, Western Bank, itu stoknya drop atau sahamnya drop kurang lebih 50%. Oke? Dan ini kembali memicu semacam spekulasi gitu. Apakah banking crisis yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir itu masih belum selesai dan masih akan terus berlanjut? Jika iya, ini bisa membuat kestabilan ekonomi di Amerika tentunya terganggu, guys. Jika semakin banyak bank yang kemudian kolaps seperti ini juga bukan hal yang baik karena nantinya yang terjadi adalah hanya bank yang besar saja yang akan mampu bertahan, artinya semakin termonopoli ekonomi Amerika, sehingga bank-bank yang kecil itu rata-rata bakalan kolaps dan tidak mampu bertahan gitu. Dan menurut sebagian analis gitu, bahwa memang masih banyak gitu ya yang belum kita lihat tapi akan terjadi, yang akan mungkin lebih buruk daripada yang kita perkirakan. Tapi untuk sementara kita masih melihat market sepertinya masih sangat skeptis gitu ya. Kemudian para nasabah di Amerika Serikat yang membuka bank mungkin tidak di bank-bank terbesar di sana, mungkin sekarang masih merasa deg-degan gitu untuk menaruh uangnya di bank-bank yang mungkin tidak terlalu besar. Karena takutnya apa? Takutnya juga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian dana mereka tidak bisa dikembalikan. Maka ada resiko gitu bahwa sampai sekarang juga masih banyak orang yang akan menarik keluar asetnya dari bank, yang tentunya efeknya nanti adalah semakin banyak bank yang bakalan kolaps. Oke, jadi ini yang harus kita pantau juga untuk beberapa waktu mendatang. Bagaimana perkembangannya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan di sana, yang tentunya juga nanti akan berdampak ke stock market Amerika Serikat. Nanti kalau misalnya stock market sudah terpengaruh, otomatis kita juga tahu korelasinya ke kripto itu juga ada. Oke? Dan selain itu juga, yang membuat skeptis market juga adalah hal yang satu ini, di mana ada attack atau penyerangan yang terjadi ke kediamannya Presiden Rusia Vladimir Putin. Oke, dan
ini saya nggak tahu guys, ini benar-benar ada penyerangan dari Ukraina kah? Atau ini cuman semacam konspirasi kah? Saya nggak tahu. Tetapi kalau kalian lihat dari penyerangannya saja, ini sama sekali tidak terlihat berbahaya ya. Karena ini cuman sekedar drone. Tetapi reaksi dari pemerintahan Rusia itu cukup serius guys. Russia says 2 Ukrainian drones attack Kremlin overnight. Jadi mereka sudah mengklaim bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Ukraina. Drones drowned with no victims or material damage to the Kremlin. Jadi walaupun ada penyerangan tapi tidak ada korban jiwa maupun material. Moscow says it was a terrorist attack and attempt to on Putin's life. Jadi katanya Moskow atau Rusia ini adalah penyerangan teroris dan ini adalah percobaan pembunuhan untuk Presiden Putin. Russia says it reserves right to respond when and how it sees fit. Jadi mereka menyampaikan bahwa dengan adanya penyerangan ini, ya mereka berhak untuk memberikan respon, guys. Nah, tentunya ini kembali memicu spekulasi dan kontroversi apa respon yang akan diberikan oleh Rusia. Dan apakah benar ini memang dilakukan oleh Ukraina? Karena kalau dilihat, guys, kalau saya pribadi ngelihatnya penyerangan yang terjadi di sini, itu sama sekali tidak terlihat berbahaya gitu. Ledakan yang disebabkan oleh drones tersebut saja itu cuma kayak ledakan petasan gitu loh, kembang api. Dan harusnya itu tidak berbahaya. Jadi saya agak ragu gitu, apakah benar ini dilakukan oleh Ukraina gitu. Kalaupun memang benar dilakukan oleh Ukraina, kenapa bisa gitu sampai ke kediamannya Putin? Apakah tidak ada air defense di Rusia gitu kan? Kan harusnya ada. Jadi ya, who knows, kita bakalan lihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada eskalasi yang terlalu besar, sampai-sampai kita harus mungkin berada di fase perang nuklir, itu yang tentunya sangat saya tidak harapkan, karena kalau sampai itu yang terjadi, tidak ada hal positif yang bakalan dihasilkan dari hal tersebut, guys. Kalau kita sudah masuk ke namanya perang nuklir, semuanya bakalan hancur. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini, yang menurut saya membuat market, terutama di stock market itu sedikit merah gitu guys, karena banyak sekali berita-berita terbaru yang cenderung mungkin dianggap mereka negatif. Tetapi so far Bitcoin terlihat cukup oke performanya, bertahan dengan cukup baik di kurang lebih area 29.000. Dan jika teman-teman ada menonton video saya beberapa hari terakhir, saya sudah sampaikan target terakhirnya kalau misalnya kita memang mendapatkan pullback di sini dan masih akan melanjutkan penurunan adalah di sekitaran area di sini, karena ini adalah area golden pocketnya guys. Oke, tetapi saya kalau misalnya dilihat dari pergerakan price action-nya di sini, tidak ada penunjukan bahwa tidak ada yang menunjukkan bahwa bearish momentum sekarang sudah berkurang drastis, guys. Yang adalah kita mendapatkan ada buying pressure yang cukup kuat di sini, sehingga kalau misalnya teman-teman nekat untuk melakukan short dari sini, sekali lagi, at least tunggulah ada sebuah setup yang jelas gitu. Skenario paling ideal yang menurut saya bisa teman-teman manfaatkan kalau memang pengen melakukan short adalah kalau misalnya kita mendapatkan ada semacam double top di sini, lebih baik lagi disertai sebuah fake out, yang artinya kita sempat breakout ke atas kemudian kembali masuk dan drop signifikan, kemudian retest. Ini adalah sebuah setup bagi kalian untuk melakukan short. Tetapi apabila kita tidak mendapatkan hal tersebut, saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan short gitu. Sekali lagi, kalian harus masuk ke posisi dengan sebuah setup. Jangan sampai hanya karena sebuah level yang menurut kalian cukup signifikan, kalian serta-merta melakukan short. Kalian perlu setup. Sama juga seperti yang kemarin kita bahas di sini. Memang kita menyentuh ke area trendline, memang ada chance bahwa kita mendapatkan bounce, tetapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan setup, ya berarti kita nggak boleh masuk gitu. Karena tanpa ada setup, kalian nanti akan bingung harus keluarnya di sebelah mana. Sama juga di sini, kalau misalnya teman-teman berniat untuk melakukan short dari sini, oke, ataupun mungkin kalau misalnya kita kembali ke area upper trendline di sini dan kalian berniat untuk short, at least tunggulah setupnya gitu guys. Kalau misalnya ada setupnya, baru teman-teman masuk. Oke. Dan kalau untuk sementara, selama kita tidak mendapatkan pattern tersebut, mungkin pattern double top atau triple top, maka saya tidak akan masuk ke posisi short guys. Karena bisa aja kita akan langsung breakout dan kembali menuju ke upper trendline-nya di sini. Dan kalau kita terus mendapatkan bounce dari kurang lebih area upper dan lower trendline di sini, maka ini semakin memperkuat atau memvalidasi pattern yang sekarang berpotensi muncul di sini, yaitu adalah semacam pennant.
Oke, atau kalian mau sebutnya symmetrical triangle, terserah deh gitu. Intinya ini semacam pennant atau symmetrical triangle yang tentunya nanti akan ditentukan breakout-nya ke arah mana, dan biasanya breakout tersebut akan menghasilkan pergerakan yang sustain ke arah tersebut. Artinya ini bisa breakout atau breakdown. Nah, keduanya akan menghasilkan setup yang sama. Oke, tentunya saya pribadi prefer untuk breakout, guys. Kenapa? Karena dari segi momentum tentunya kita masih melihat cenderung ke arah bullish. Jadi kalau misalnya ada pergerakan breakout ke atas, itu chance atau probability di mana kita akan bisa maintain pergerakan kenaikan tersebut itu lebih tinggi. Kalau drop gitu ya ini mungkin hanya sekedar untuk koreksi atau pelanjutan koreksi dari yang kita sudah sempat bahas kemarin, yaitu adalah ada salah satu senario di mana kita berpotensi membentuk koreksi yang lebih panjang jika kita mendapatkan lower low baru, bisa ada 2 wave, bisa jadi dalam bentuk 3 wave, baru dari sana kita akan start untuk mendapatkan rally lagi. Tetapi untuk sementara yang terlihat di sini adalah cenderung kita berpotensi membentuk semacam pennant. Tentunya sekali lagi, saya masih perlu 1-2 sentuhan lagi sebelum pada akhirnya ini menjadikan saya lebih yakin dan percaya bahwa ini adalah valid sebuah symmetrical triangle. Tapi untuk sementara, sekali lagi teman-teman kalau misalnya mau cari peluang untuk short, antara pertama teman-teman bisa cari dari sini, karena ini area golden pocket, tunggu adalah setupnya berupa double top atau apapun di situ, dan kalian bisa masuk. Atau kalian tunggu di sekitaran area upper trendline di sini, tunggu ada setup juga di sini, dan kalau misalnya ada, kalian bisa melakukan short dan menargetkan ke sekitaran area lower trendline lagi di sekitaran 28.200. Oke, invalidasinya ya sesimpel kalau ternyata kita breakout dari sini dan kemudian consolidate, maka semua senario untuk kalian melakukan short itu sudah tidak lagi valid, dan kalian mungkin bisa flip ke arah long kalau misalnya ada dikasih setup berikutnya. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.